Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati orang tua dan wali murid SMP Mutiara 4 sekalian, serta rekan-rekan pendidik yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi pola berpikir anak. Di peringatan Hari Anak Nasional ini, saya harap Bapak, Ibu orang tua, dan wali murid bisa belajar lebih memahami dan dekat dengan anak, agar bisa menjadi teman pertama bagi anak untuk membimbing anak menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era yang semakin modern dan terbuka. Anak-anak kita tumbuh di tengah derasnya arus informasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang begitu cepat. Namun, di balik kemajuan itu, kita juga dihadapkan pada berbagai macam hal yang memprihatinkan, seperti yang terjadi belakangan ini, di mana pergaulan bebas, tawuran, bullying, serta perilaku tidak hormat terhadap guru dan orang tua banyak sekali temui. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu terakhir kita juga dikejutkan oleh berbagai macam berita yang menunjukkan betapa mengkhawatirkannya kondisi moral remaja kita saat ini. Saya akan meringkas beberapa kasus yang ramai diperbincangkan. Seperti contohnya, ada kasus bullying siswa SMP yang akhirnya merenggut nyawanya. Berita ini saya kutip dari Kompas pada 16 Oktober 2025 lalu. Dalam kasus ini menunjukkan betapa lemahnya kontrol sosial dan peran pendidikan di Indonesia. Bahkan tak sedikit kini berbalik takut kepada siswa karena khawatir jika dilaporkan ke orang tua atau pihak luar, hingga tak sedikit kasus di mana tenaga pengajar kehilangan pekerjaan karena tengah mendidik kedisiplinan anak muridnya. Contoh lainnya yang belakangan ini juga tengah ramai diperbincangkan adalah munculnya kasus seorang kepala sekolah yang dinonaktifkan setelah menampar siswa yang kedapatan merokok di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar, akan seperti apa lembaga pendidikan jika kita tidak boleh memberikan pelajaran disiplin pada anak murid, yang bagaimana jadinya lembaga pendidikan Indonesia jika guru tidak lagi dihormati dan wibawa para guru melemah. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa pola berpikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Anak belajar bukan hanya dari sekolah, tetapi juga dari rumah, teman sebaya, media sosial, dan budaya yang mereka konsumsi setiap hari. Faktor utama yang membentuk pola berpikir anak juga harus kita perhatikan, seperti kehadiran orang tua, di mana tempat pertama anak mengenai nilai norma dan tempat mereka dipenuhi perhatian, kasih sayang, dan pengajaran moral. Selanjutnya, lingkungan sosial dan pertemanan. Kita selaku orang tua juga harus bisa mengetahui dengan siapa dan bagaimana teman anak kita. Selain itu, kita harus sangat ekstra memantau media sosial dan teknologi yang anak kita gunakan. Karena di era modern ini, teknologi layaknya pisau dapur yang terkadang bermanfaat dan terkadang bisa membahayakan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang tua bukan hanya memberi fasilitas, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan tidak hanya memberikan pengawasan, tetapi juga pendampingan yang hangat
dan komunikasi yang terbuka. Hadirin yang berbahagia, pola berpikir anak tidak terbentuk dalam semalam. Ia tumbuh dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan setiap hari. Jika di rumah mereka mendapatkan kasih sayang, pembimbingan, dan teladan moral, maka di luar mereka akan mampu menolak pengaruh buruk yang datang. Mari kita jaga generasi muda kita agar tidak terus terseret arus pergaulan bebas, kekerasan, dan perilaku menyimpang lainnya. Mari kita perkuat peran keluarga dan sekolah sebagai tempat anak belajar menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam membimbing dan mendidik anak kita menuju masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya meminta maaf karena kelemahan terletak pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.